Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tidak lupa senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada para pengikutnya yang senantiasa istiqomah berpegang teguh di atas sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali meskipun memang harusnya jadwal Senin keempat karena ada satu dan lain hal dimajukan ke Senin ketiga. Tapi yang pembahasan kali ini kita tidak membahas kitab yang biasa kita bahas Al-Kabair. Untuk saat ini kita membahas dulu tentang hal-hal yang berkaitan dengan kurban yang insya Allah mungkin nanti kita akan jelaskan hal-hal yang paling penting yang ini harus kita fahami, apalagi mungkin beberapa hari lagi kita akan menghadapi atau melakukan salah satu ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semuanya. Tentu ibadah yang kita lakukan saking pentingnya, ibadah yang kita lakukan tentu kita juga ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai salah satu ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semuanya. Makanya saya ingin sedikit mengingatkan mungkin sebagian kita juga sudah tahu atau sebagian kita memang belum tahu, hanya sekedar mengingatkan supaya kita sadar tentang urgensi dari kurban itu sendiri. Kita semuanya tahu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk banyak bertakbir fi ayyamil ma'dudat, di waktu-waktu yang terbatas atau di waktu-waktu yang ditentukan oleh syariat. Salah satunya adalah yang disyariatkan itu kan kita harus banyak bertakbir kan harus banyak bertakbir ketika masuk bulan Zulhijjah. Saya jelasin ini dulu, nanti saya jelaskan hikmahnya kenapa kita harus banyak bertakbir. Kita semuanya tahu itu adalah bagian sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi ada hikmahnya. Jelas ada hikmahnya dan berkaitan dengan kurban ini. Sebagaimana kita ketahui, takbir yang harus kita lakukan itu kan ada takbir apa? Takbir apa namanya? Mutlak dan muqayyad. Kalau mutlak artinya apa? Bebas. Kalau muqayyad
terikat, kan begitu ya. Kalau mutlak itu adalah dimulainya itu dilakukan ketika masuk maghrib di hari pertama bulan Zulhijjah, itu waktunya bebas kapan saja, dan itu berakhir ketika khotib selesai khutbah. Gak ada takbir mutlak lagi ya. Yang kedua, ada yang namanya takbir muqayyad. Takbir muqayyad itu berarti yang apa namanya, tidak bebas alias terikat, kan begitu. Dan itu diawali ketika 9 Zulhijjah setelah sholat subuh, dan dilakukan setiap selesai sholat 5 waktu, berakhir sampai waktu sholat asar hari ketiga di yaumut tasyrik atau hari tasyrik. Jelas ya? Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala ya mensyariatkan kita harus memperbanyak takbir di hari-hari penyembelihan ini? Secara historis ya, secara historis itu berarti secara apa? Sejarah kali ya, biar gaya dikit lah ya, pakai bahasa historis ya. Secara historis itu bahwasanya dulu orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrikin, mereka itu kalau menyembelih hewan, mereka akan menyebutkan sesembahan-sesembahan mereka selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, takbir ini untuk mengingatkan bahwasanya tidak boleh seseorang menyembelih hewan kurban kecuali ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apa? Dan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang ketiga, hikmahnya apa? Hikmahnya itu adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan namanya. Berarti kalau kita sekarang tahu bahwasanya kita disyariatkan takbir itu untuk mengingatkan bahwasanya kurban itu wajib ditujukan kepada Allah dan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, berarti kita kesimpulan ibadah tersebut tidak akan diterima kecuali apa? Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asy-Syaikh Alamah Utsaimin rahimahullahu ta'ala, bahwasanya seseorang itu tidak bisa mutabaah. Mutabaah itu apa tadi? Ya, mutabaah itu sesuai ya, sesuai dengan tuntunan syariat atau tuntunan Rasulullah SAW. Nah, kata Syekh Utsaimin itu, beliau menjelaskan sampai kapanpun atau seseorang itu tidak bisa mutabaah sesuai dengan tuntunan syariat kecuali di dalamnya mengandung 6 perkara. Ya, kan kita pengen tahu nih, kita ibadah ini oke lah kita ikhlas, terus yang kita lakukan sesuai apa enggak? Nah, bagaimana mungkin kita tahu kita sesuai dengan mutabaah dengan tuntunan Nabi kalau kita enggak tahu bagaimana caranya supaya kita mutabaah? Betul, secara arti itu mutabah itu sesuai dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Tapi yang harus kita ketahui, yang dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, seseorang itu tidak bisa mutaba'ah kecuali di dalamnya ada 6 unsur. Ada 6 unsur. Yang pertama apa? Asbab, sebabnya. Ya, jadi kalau kita melakukan ibadah pengen sesuai mutabah atau tidaknya, yang pertama, unsur yang pertama yang harus ada itu adalah sebab, asbabnya. Apa yang dimaksud dengan sebab di situ? Kita melakukan hal tersebut, melakukan ibadah tersebut, ada enggak sebabnya yang dijelaskan oleh syariat? Ya, ada enggak? Ya, dijelaskan oleh syariat sebabnya pensyariatan tersebut. Nah, ini hal yang pertama yang harus kita ketahui. Supaya kita bisa mutabah itu berarti harus apa? Yang pertama harus ada unsur mengetahui sebab. Ya. Yang kedua, hal yang harus kita ketahui agar kita bisa mutaba'ah
Unsur yang kedua itu supaya kita bisa mutabah apa selain daripada asbab, al-jins atau jenisnya. Ya, tadi sebabnya ini kita melakukan ibadah kurban itu ada nggak sebabnya? Ada nggak sebabnya? Jelas ada. Nabi SAW melakukannya. Ya, Nabi SAW mensyaratkan, dan bahkan Nabi SAW melakukannya bahkan selama hidup di Madinah 10 tahun. Nabi setiap tahun kurban. Apakah itu bukan sebab? Itu sebab. Yang kedua berarti unsur agar kita bisa mutabah itu yang harus kita pahami jenisnya. Ya, kalau kita dikaitkan dengan kurban berarti jenisnya hewannya apa? Enggak mungkin kita kurban dengan burung misalkan, atau dengan kuda misalkan. Meskipun kuda di situ kuda Australia, mahal kan? Mahal nggak tuh Pak? Kuda Australia kan ya mahal ya. Yang murah itu madu kuda Pak. Itu murah mungkin ya, kuda. Tapi kan kalau itu bukan jenisnya, itu tidak termasuk daripada mutabaah kan begitu. Jelas ya? Jadi tadi ya, kata Syekh Utsaimin itu seseorang tidak bisa mutabaah sesuai dengan tuntunan syariat kecuali ada 6 unsur kan begitu. Unsur yang pertama tadi apa? Sebab. Unsur yang kedua adalah jenis. Yang ketiga adalah ukuran atau takarannya. Ya, ukuran dan takarannya. Contoh misalkan kalau kita berbicara kadar atau ukuran, ketika kita wudhu itu memang disunahkan sebanyak 3 kali kan begitu. Kalau 4 kali yaitu di luar daripada kadar dan ukurannya. Berarti harus jelas ya. Nah, meskipun dalam kurban ini sebelum nanti dijelaskan lebih luas, dalam bab ukuran dan kadar bagian daripada sahibul kurban itu tidak ada dalil yang menjelaskan harus sepertiga. Ya, kan selama ini kita yang sahibul kurban itu harus sepertiga. Yang saya selama ini pelajari ya, Allah alam bisa mungkin bapak-bapak pernah tahu rujukannya, itu enggak ada dalil yang menjelaskan harus sepertiga, enggak ada. Artinya kalau tidak ada dalil yang menjelaskan sepertiga, sahibul kurban itu berhak untuk mengambil daging seluruhnya, berhak aja. Cuman paling kita keluar kalimat asa kacida kan kitu hungkul gitu ta. Cuman sepertiga itu dari mana? Para ulama menentukan sepertiga itu salah satu hikmahnya untuk memudahkan. Ya. Jadi kalau ada orang yang ambil, saya mah pokoknya mas setengah nawe sama diambil gitu, kita nggak usah marah gitu loh ya, karena memang tidak ada yang menegaskan ketentuan harus sepertiga ya, yang ada ya silakan aja, cuma untuk memudahkan kan. Seperti kita kan kurban itu untuk siapa? Untuk sedekah juga kan, yang banyak kacidawe gitu dibawa deiku sorangan kecuali mungkin dia mau dibagi lagi, Allah alam bisawab ya. Jadi unsur yang ketiga itu apa? Kadar dan ukurannya jelas kalau kita pengen sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, unsur yang keempat yang harus kita miliki atau harus ada pada diri kita supaya kita mutabah itu adalah tata caranya. Ya seperti sholat kan ruku dulu sebelum sujud, bukan sujud dulu kan? Itu tata cara. Atau misalkan kurban juga ada tata caranya kan, ya caranya menyembelih seperti apa kan begitu, nggak bisa dengan cara-cara yang lain. Yang kelima ya, unsur yang harus ada pada diri kita supaya kita itu justru termasuk mutabaah ya ketika kita melaksanakan satu ibadah yaitu adalah kurban, yaitu al-waqt, yaitu berkaitan dengan waktunya ya, berkaitan dengan waktunya. Makanya ada salah seorang di zaman Nabi SAW, karena ingin memuliakan Rasulullah SAW, kan tujuannya bagus tuh, pengen memuliakan Nabi, tujuannya bagus itu. Akhirnya apa? Menyembelih daging sebelum sholat, supaya nanti pas Nabi udah selesai sholat daging itu sudah dinikmati, padahal tujuannya bagus. Tapi karena ketidaksesuaian dengan apa yang dicontohkan Nabi SAW, Nabi mengatakan apa? Ini hanya daging biasa aja, tidak termasuk daripada hewan kurban ya. Berarti apa? Waktu nih ya, waktunya harus sesuai. Sama kalau kita
analogikan lagi ke bab yang lain, misalkan seperti sholat, seperti zakat, itu kan ada waktunya juga kan? Sholat ada waktunya, zakat juga ada waktunya kan? Ada nggak zakat waktunya? Zakat fitrah maksudnya gitu. Ada ya? Nah itu waktu. Nah yang keenam, unsur yang harus kita penuhi ketika seseorang itu bisa dikatakan mutaba'ah, yaitu adalah tempatnya. Ya, adalah tempatnya. Itu hal yang berkaitan dengan ibadah. Boleh nggak kita kurban di masjid kita? Boleh nggak? Ya sebaiknya jangan kan begitu. Untuk memuliakan tempat ya, di luar aja lah. Kan begitu. Makanya ini hal-hal yang harus kita ketahui. Makanya Syekh Utsaimin menjelaskan kepada kita, ya, seseorang itu dikatakan mutaba'ah harus memenuhi 6 unsur. Yang pertama tadi apa? Sebab. Yang kedua jenis. Yang ketiga kadar dan ukuran. Yang keempat tata cara. Yang kelima dan yang keenam adalah tempat. Jelas ya? Jelas sampai di sini? Cukup ya? Subhanakallahumma. Kemudian ya, kalau kita sudah mengetahui ya tentang syarat agar kita itu betul-betul sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, kalau kita berbicara tentang Idul Kurban atau Idul Adha, kira-kira apa yang kita pahami dari kalimat Idul Adha itu? Apa yang kita pahami? Apa yang maksud dengan Idul Adha? Idul Kurban gimana? Adha itu artinya adalah, nih kalimatnya supaya kita paham. Makanya setiap ilmu, ya terserahlah ilmu fikih, akidah ya, ataupun ilmu-ilmu yang lainnya, memahami definisi itu penting. Karena ini menjadi patokan ketika kita melakukan suatu amalan. Nah, secara definisi itu adha atau udhiyah, ya udhiyah itu memiliki arti, yaitu adalah menyembelih hewan ternak, ya, menyembelih hewan ternak di hari-hari tertentu dengan cara-cara yang khusus. Nah, berarti dari definisinya aja sudah kita pahami kalau kurban itu menyembelih hewan ternak. Berarti selain hewan yang bukan hewan ternak ya nggak bisa, kan begitu. Ya, meskipun nantilah masalah kerbau nanti ada pembahasan sendiri. Ya, secara definisi udhiyah itu adalah apa? Menyembelih hewan ternak, tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya di hari tertentu dengan syarat-syarat yang khusus. Ini secara definisi. Sebagian ulama juga menjelaskan kalau udhiyah itu artinya kenapa dinamakan udhiyah atau Idul Adha? Kenapa? Karena waktu yang paling afdol menyembelih hewan kurban itu adalah di waktu duha. Itu adalah di waktu duha. Itu yang paling utama. Makanya dinamakan Idul Adha. Jelas sampai sini? Jelas ya? Kemudian ya, kalau kita secara definisi tahu kira-kira keutamaannya itu apa? Kata Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam kitab, ya dalam salah satu kitab beliau Silsilah Ahadits Ad-Dhaifah, beliau menjelaskan kalau kita berbicara tentang kurban atau Idul Adha, itu tidak ada dalil yang sahih yang menjelaskan tentang keutamaan Idul Kurban itu. Tidak ada dalil yang sahih yang menjelaskan tentang keutamaan Idul Adha. Tapi meskipun tidak ada hadis yang sahih, tapi itu bisa ditinjau keutamaannya itu dari sisi yang lain. Paham? Ya, memang tidak ada hadis sahih yang menjelaskan tentang keutamaan tersebut, tetapi keutamaan tersebut ditinjau dari sisi yang lain. Dari sisi yang lain mana? Contoh misalkan salah satunya Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan kepada kita semuanya dalam surat apa? Perintah kita kurban di juz 30 itu. Surat apa tuh? Al-Kafirun atau Al-Adiyat? Al-Kautsar. Ya.
Dalam surat Al-Kautsar di situ Allah mengatakan apa? Fasholli lirabbika wanhar. Salat di sini sebagian ulama ahli tafsir ada yang menafsirkan yang dimaksud perintah salat di sini adalah salat 5 waktu dan salat-salat lainnya. Ya, 5 waktu, salat sunnah rawatib dan salat yang lainnya. Sebagian ulama ada yang menafsirkan maksud perintah salat di sini yaitu adalah salat Idul Adha. Maka ente salat Idul Adha kemudian dilanjut apa? Menyembelih. Nah, keutamaannya apa? Dari sisi ayat tersebut, kalau kita membaca tentang asbabun nuzul atau di antara sebab, ya, ayat tersebut diturunkan kepada Nabi SAW, itu kan nama suratnya aja adalah Al-Kautsar. Al-Kautsar itu bisa memiliki arti makna kebaikan yang banyak. Ada juga bisa difahami Al-Kautsar itu adalah sungai yang ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fasholli lirabbika wanhar? Setelah Allah mengatakan inna a'tainakal kautsar. Artinya Allah ingin menjelaskan kepada kita, kami sudah memberikan kebaikan yang banyak kepada kalian, memberikan kenikmatan yang banyak kepada engkau. Maka di antara bentuk rasa syukurmu terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kalian, maka bentuklah atau syukurilah nikmat tersebut dengan engkau mengerjakan sholat dan engkau menyembelih hewan kurban. Ya, meskipun tadi dijelaskan tidak ada dalil yang sahih tentang keutamaannya, tapi dari sisi lain ada yang menjelaskan keutamaan kepada kita apa? Sebagai bentuk rasa tasakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika engkau diberikan banyak nikmat, ya ente sholat dan ente juga harus berkurban. Bahkan perintah sholat dan berkurban ini bukan dalam surat Al-Kautsar aja, banyak ayat-ayat yang menggabungkan antara sholat dan berkurban. Qul inna sholati wa nusuki, ya kan? Sholat dan menyembelih. Kenapa digabungkan antara sholat dan menyembelih di sini? Dijelaskan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitab Majmu' al-Fatawa. Beliau menjelaskan kepada kita bahwasanya digabungkan antara sholat dan kurban ini. Pertama, ini menunjukkan bahwasanya dua ibadah tersebut adalah ibadah yang sangat agung. Yang kedua, alasannya yang dijelaskan oleh Syekhul Islam yaitu adalah bahwasanya ibadah yang paling agung yang berkaitan dengan fisik adalah sholat, dan ibadah yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan harta adalah ketika berkurban. Ya, itu salah satu apa? Keutamaan. Kenapa kita disyariatkan untuk berkurban meskipun tidak ada dalil yang sahih atau tidak ada hadis yang sahih, tapi ada sisi lain yang menjelaskan tentang keutamaan tersebut. Bahkan para ulama menjelaskan ketika menafsirkan surat Al-Kautsar itu sendiri, ya, Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan fasholli lirabbika wanhar, ya, kepada Nabi SAW dan kepada kita semuanya pada umumnya, untuk menegaskan ketika Allah mengatakan inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar, telah kami berikan kepadamu nikmat yang banyak, maka salat dan menyembelih. Artinya apa? Sebagian ulama ahli tafsir menegaskan kepada kita maksudnya ayat tersebut, ya, ketika engkau mengeluarkan hartamu di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih hewan kurban, maka engkau tidak perlu khawatir karena Allah akan memberikan kebaikan yang banyak, pahala yang banyak, ya, dan engkau tidak perlu khawatir ketika hartamu ini hilang ketika engkau keluarkan di jalan Allah melalui kurban itu sendiri. Makanya Pak Inna atau inakal kautsar, ya, kadang-kadang kan kita kurban mikirnya berkali-kali, ya enggak, tapi kalau iklan keluar HP merek terbaru 10 juta aja dibeli jika nama, ya, bahkan 25 juta meskipun harus antri. Katanya seperti itu, Anda juga nggak punya, cuma lihat ya sos gitu ya. Tapi kalau urusan kurban mikirnya harus berkali-kali, ya, padahal apa? Ketika seseorang memberikannya
di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya kemarin di Nata Endah ya, Sabtu kemarin, pembahasan terakhir tentang kitab Riyadhus Shalihin tentang bab haramnya melakukan kedzaliman. Termasuk seseorang melakukan kedzaliman adalah mengeluarkan hartanya pada sesuatu hal yang itu tidak pernah disyariatkan. Ya, mengeluarkan hartanya pada sesuatu hal yang tidak bermanfaat. Berarti kalau kita punya harta, ya, kemudian kita tidak mengeluarkannya, salah satunya ibadah kurban, termasuk orang yang dolim yang tidak ada balasannya kecuali nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya saya sering mengingatkan, kadang kita mungkin tidak melakukan kedoliman dengan ucapan, dengan perbuatan, ya, tidak menjatuhkan kehormatan orang lain, tidak mengambil harta orang lain. Ternyata kita juga termasuk dolim. Kapan? Ketika nggak mau ngeluarin harta. Bahkan kita lebih sibuk mengeluarkan harta pada hal-hal yang memang tidak bermanfaat atau bahkan mungkin tidak disyariatkan. Nah, ini yang harus kita pahami. Ketika Allah mengatakan inna a'tainakal kautsar, keistimewaan hikmahnya kita berkurban seperti itu. Kenapa? Nggak usah khawatir. Kalaupun engkau harus habis dengan hartamu, Allah akan memberikan pengganti yang lebih banyak. Di antaranya pahala atau ganjaran yang lainnya. Dan itu bukti keimanan seseorang. Ya, saya pernah dapat nasihat langsung dari, ketika itu ketemu sama Ustaz Abu Nida hafizahullah taala, ya. Meskipun saya ketika itu diskusi tentang masalah dakwah. Ya, ketika itu kita, ya, yang namanya dakwah kadang-kadang kita kehilangan waktu, harta, nyawa, bahkan keluarga kita kadang-kadang susah untuk ketemu. Itu semuanya urusan dunia. Tapi beliau menjelaskan kepada saya itu, ya Farid, kalau seandainya kita kehilangan sesuatu hal yang berkaitan dengan dunia, maka engkau tidak perlu bersedih. Kenapa? Ketika kita kehilangan sesuatu hal yang berkaitan dengan dunia, maka Allah masih menyimpan rezekinya di Lauhul Mahfuz. Tidak usah khawatir. Apalagi kita berjalan di jalan yang memang disyariatkan. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ya, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu menjelaskan tentang Abu Talhah radhiyallahu taala anhu, yang beliau adalah sahabat Nabi SAW dari kalangan kaum Ansar. Bahkan beliau itu memiliki banyak harta di Madinah. Itu salah satunya apa? Kebun kurma. Yang dia punya kebun kurma yang lokasinya berada di depan Masjid Nabawi. Bahkan Nabi SAW pernah memasukinya, menikmati air yang ada di dalamnya. Coba bayangkan, udah strategis depan depan masjid, kemudian Nabi pernah masuk, dan ternyata kebun tersebut adalah kebun yang paling dia cintai. Nama kebun tersebut Bayroha. Nama kebun tersebut Bayroha. Ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran, ya, ayat 92 kalau nggak salah. Di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan lan tanalul birra, kalian tidak sempurna melakukan kebaikan hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Ketika mendengar ayat tersebut, Abu Talhah langsung menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Langsung mewakafkan tanahnya yang paling dia cintai. Bayroha, kebun tersebut. Dia paling cintai, dia berikan. Bahkan apa? Aku wakafkan dan aku tidak mengharapkan kecuali apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia tahu inna a'tainakal kautsar. Bahkan dia tahu lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ini pelajaran untuk kita. Ya, mau enggak kita ngeluarin harta kan begitu. Itu yang dilakukan oleh siapa? Abu Talhah radhiyallahu taala anhu. Dan ciri bentuk kesempurnaan kecintaan seseorang yang sempurna kepada Allah, dia mau mengorbankan apa yang dia cintai. Kalau dia nggak memiliki perasaan seperti itu, berarti belum sempurna kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa disimpulkan seperti itu? Keistimewaannya. Ya, kita semuanya tahu tentang kisahnya Ibrahim alaihissalam. Ya. Cinta yang sempurna. Sehingga apa? Cinta yang sempurna itu memunculkan apa? Allah lebih didahulukan daripada istri, harta, anak, dan keluarga, bahkan yang lainnya. Ya, kalau kita masih kalah nih,
ya, antara perintah Allah dengan yang lainnya terserahlah, kalah dengan perintah istrinya sehingga melanggar syariat. Ada nggak kayak gitu? Saya mah ngaji di kurban, di sisilan ku istri, ada nggak kayak gitu? Mudah-mudahan nggak ada di sini mah ya. Kecuali kalau nggak jadi touring di sisilan ku istri, itu beda lagi ya. Ya. Kalau kita betul-betul coba, Ibrahim alaihissalam di usia kurang lebih 80 atau 90 tahun ya, itu baru punya anak. Namanya siapa? Ismail. Yang dia harapkan, coba gimana nggak cinta. Ketika diperintahkan untuk disembelih, itu sudah menjadi gulam. Gulam itu apa? Seorang anak yang sudah enak diajak ngobrol, yang sudah bisa ngebantu orang tua. Tiba-tiba lagi sayang-sayanglah, lagi cinta-cintanya, Allah memerintahkan untuk menyembelih. Apakah Ibrahim mementingkan keluarga dan yang enggak? Itulah bukti kesempurnaan keimanan seseorang. Ya, dia apa? Mau mengeluarkan apa yang dia cintai. Makanya Nabi SAW mengatakan apa? Kullu ummatin fitnah. Setiap umat itu memiliki fitnah. Wal fitnatu ummati almal, dan fitnah bagi umatku ini adalah harta. Sehingga apa? Sulit untuk mengeluarkannya. Padahal apa? Untuk kurban. Padahal apa tadi? Inilah diantara keistimewaan bentuk keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan orang yang beriman itu tidak pernah memandang suatu amalan kecuali mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengatakan dalam surat Al-Muzammil, "Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah wa khairu wa a'dhamu ajra." Orang yang beriman itu dia mengeluarkan apapun yang dia cintai. Kenapa? Karena dia tahu apa yang ada di sisi Allah itu jauh lebih besar daripada apa yang kita keluarkan. Apa yang ada di sisi Allah itu jauh lebih besar daripada apa yang kita keluarkan selama ini. Apalagi di zaman sekarang, di zaman orang itu betul-betul ya memiliki persaingan untuk menjadi orang kaya. Ya kan? Buktinya sekarang banyak konten-konten yang menunjukkan kekayaan, sultan gitu dan yang lainnya. Semakin zaman ini banyak persaingan mengharapkan dunia ya dan menjadi orang yang termotivasi kaya, maka semakin sedikit orang itu memiliki kepedulian kepada saudaranya. Kecuali siapa? Kecuali orang yang Allah berikan rahmat. Kenapa? Karena tahu tentang keutamaan dan keistimewaannya. Jelas ya? Ya. Yang kedua, ya, sebelum kita berbicara lebih jauh, kurban itu adalah ciri seseorang ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, yaitu adalah orang-orang yang mereka salah satunya mau mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam surat Al-Hajj ayat 37, ya, di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan apa? Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Allah tidak menerima daging dan darah dari hewan yang kalian korbankan. Walakin yanaluhu taqwa. Yang Allah terima adalah ketakwaan kalian, yang kalian mau mengeluarkan harta di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ibadah kurban itu sendiri. Bahkan dalam surat Al-Hajj kalau nggak salah ayat 32 atau 36 ya, Allah menegaskan lagi, wa may yu'azzim sya'irallah fa innaha min taqwal qulub. Di antara bentuk kalian mengagungkan syiar-syiar Allah, mengagungkan syariat Islam, mengagungkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika engkau mengagungkannya melalui kurban tersebut, Allah mengatakan apa? Fa innaha min taqwal qulub. Itu ciri orang yang memiliki ketakwaan di dalam hatinya. Ya, ini cerminan bagi kita. Yang pertama, kita mau jadi bersyukur atau enggak dengan kurban ini. Yang kedua, kita mau jadi bertakwa atau enggak dengan kurban ini. Itu aja. Ya, atau apa? Kita menjadi orang yang bakhil, ya. Orang yang bakhil itu nanti bakal muncul tuh pada apa namanya? Ketika kurban. Salah satu yang dijelaskan Nabi SAW, orang bakhil itu apa? Idza utiya radiya. Ciri orang bakhil, kalau dia diberi dia ridho, tapi kalau nggak diberi nggak ridho dia. Ya, itu orang yang bakhil kayak gitu.
Giliran diberi mah wah mujinya luar biasa. Tapi sekali nggak dikasih ngomong ke sana kemari, itu ciri orang bakhil yang dijelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu terjadi biasanya kurban itu. Ya, hari kurban yang nggak mau, bagian hayang pas nggak dikasih, wah kayaknya mah selama hari tasyrik mah update statusnya, wah ngomel we pokoknya mah. Kalau dia nggak dapat daging. Ya, itu yang harus kita ketahui. Kemudian di antara hal yang lain yang harus kita ketahui, tadi keutamanya itu apa? Berkaitan dengan syukur ya. Kemudian takwa. Kemudian yang ketiga, berarti kalau kita berkurban itu berarti kita melakukan suatu amalan yang paling besar. Karena apa? Nabi SAW mengatakan apa? Hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, tidak ada hari yang seorang melakukan amalan soleh di dalamnya itu lebih Allah cintai daripada hari-hari yang lainnya. Kapan itu? Adalah di bulan Zulhijjah ini. Ya, yaitu adalah hari pertama sampai hari 10 ya. Kan kurban juga kan? Itu salah satu amalan yang Allah cintai daripada hari-hari yang lain. Kenapa? Kita melakukan suatu amalan di awal bulan Zulhijjah, salah satunya kurban itu lebih Allah cintai, bahkan lebih agung daripada hari-hari yang lainnya. Kenapa itu? Saya 2 hari yang lalu nulis itu di saluran WhatsApp tuh. Apa yang dijelaskan Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, halaman 969. Tapi saya nggak tahu posisinya di mana. Saya cuma tahu halamannya aja. Nggak tahu kanan kiri pojok, nggak tahu. Mungkin bapak-bapak taunya PJKA ya. Tahu PJKA apa? Tahu nggak Pak PJKA? Yaitu orang-orang yang paham aja ya, yang kemarin nggak ngaji nonton bola. Ya, jadi dalam kitab Fathul Bari tersebut Ibnu Hajar al-Asqalani menjelaskan kenapa kita beramal di bulan Zulhijjah ini, salah satu kurban atau amalan-amalan yang lain itu lebih agung daripada amalan lain, karena bulan tersebut kata Ibnu Hajar, karena Zulhijjah ini atau 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini karena bulan yang menggabungkan di situ induk-induk ibadah yang paling utama yang itu tidak dilakukan di bulan yang lain. Induk ibadah yang paling utama apa? Jelas sholat kan begitu, jelas haji kan begitu, jelas kurban. Haji dan kurban bisa nggak Zulqa'dah atau Muharram gitu? Nggak bisa. Makanya ini kesempatan yang paling utama. Makanya para ulama menjelaskan saking agungnya bulan yang kita lakukan ibadah salah satu kurban, maka para ulama itu menjelaskan ibadah yang dia tidak atau apa namanya yang tidak utama kalau dilakukan di bulan yang utama, maka apa? Itu jauh lebih utama daripada ibadah yang utama yang itu dilakukan di luar daripada bulan yang utama. Pusing ya? Pusing nggak? Ya udah adzan dulu ya, masih panjang ini ya, biar nggak pusing. Udah masuk ya? Udah adzan dulu lah, salat dulu biar Nabi kan selalu dihibur kalau capek lelah dengan sholat ya. Ya udah sholat dulu, nanti dilanjut. Masih panjang ini pembahasan itu ya, belum nanti tentang macam-macam lah insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti insyaallah dilanjut setelah salat isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukrul ala taufiqi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwanihi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin, amma ba'du. Kita lanjutkan kembali ya pembahasan tentang hal-hal yang berkaitan dengan fikih kurban ini ya. Memang pembahasan yang sangat panjang ya, yang sangat luas. Tapi ya mungkin nanti sesuai dengan kecukupan waktu ya. Mudah-mudahan sih bisa semuanya tersampaikan. Mudah-mudahan bisa tersampaikan ya, mungkin cukuplah sampai jam 11:30 mah ya. Jadi nanti bukan kajian lagi, itikaf sudah itu. Kan
apa namanya, ada kaidah itu para ulama menjelaskan kepada kita semuanya, ya. Sesuatu hal yang tidak bisa kita dapatkan seluruhnya, maka jangan kita tinggalkan seluruhnya. Ya kan, bisa jadi mungkin ini tidak bisa seluruhnya kita dapatkan. Tapi kaidah mengatakan sesuatu hal yang tidak bisa kita dapatkan seluruhnya, maka jangan tinggalkan seluruhnya, minimal sebagiannya. Minimal 90%-nya, 80, 70, 50. Yang jelas itu kaidah yang harus kita pahami, ya. Wa man istajala syai'an, ya. Seseorang itu yang terburu-buru untuk mendapatkan sesuatu, maka dia juga akan diharamkan untuk mendapatkan sesuatu itu. Itu kaidah juga dalam usul fikih kan gitu, ya. Jadi orang yang tergesa-gesa untuk mendapatkan sesuatu, maka dia akan diharamkan untuk mendapatkan sesuatu itu. Jadi ya, kalau bahasa Sundanya apa, harus malapah gedang gitu, harus ya perlahan lah, insyaallah lah, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di mana tadi pembahasan? Sampai di pembahasan kurban, ya. Ya memang judulnya itu. Kita tidak membahas tentang tata cara wudu. Ada saya di mana tadi? Hah? Apa? Oh, waktu itu, ya. Jadi ya, suatu yang dianggap tidak utama kalau dilakukan di waktu yang utama itu lebih utama, ya nih, ya. Sesuatu hal yang kurang utama kan, kalau yang utama afdol kan, afdoliyah kan, afdol, ya. Jadi sesuatu hal yang tidak utama kalau dilakukan di waktu yang utama, maka itu jauh lebih utama, paham? Dari amalan yang utama tapi dilakukan di waktu bukan yang utama. Bisa dipahami, ya? Ya, bisa dipahami nggak? Mudah-mudahan nggak bisa dipahami, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami maksudnya. Ya, jadi apalagi kurban ini kan jelas ibadah yang paling agung, tadi kita jelaskan, karena berkaitan dengan harta. Ya, makanya seorang muslim yang memiliki kelebihan harta, ya itu lakukanlah. Ya, tidak ada kesempatan lagi. Makanya Imam Ibnul Qayyim menjelaskan, kalau seseorang itu dibukakan pintu untuk melakukan kebaikan, maka dia harus segera melakukannya. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu pintu kebaikan itu kapan ditutup, nggak tahu. Ya, makanya ini yang harus kita tanamkan, ya, kepada diri kita masing-masing. Saya di beberapa hari lalu, ya, mertua dari sahabat saya itu sebelum meninggal, ya, pokoknya pengen jual mobil dulu supaya bisa haji sama umroh, atau umroh dulu, pokoknya mau ibadah, ya. Beliau jual itu, ya, mobil apa, Alphard atau apalah, pokoknya itulah kurang lebih. Dia jual, kemudian mobil itu laku, duit sudah di tangan, berapa hari kemudian meninggal. Ya, mudah-mudahan dicatat sebagai niat kebaikan. Tapi kalau itu bisa kita lakukan, makanya kalau kesempatan itu ada, udah lakukan aja. Sebelum pintu kebaikan itu ditutup, kita nggak tahu kapan ditutupnya. Ya, salah satunya adalah bisa melakukan suatu ibadah, yaitu adalah bisa berkurban. Berarti kalau kita sudah tahu tadi tentang definisinya, tentang keistimewaan atau diantara hikmahnya, berarti kita sekarang berbicara tentang hukum. Ya, ini hukum nih, baru hukumnya, ya. Di antara dalil yang menjelaskan tentang hukum, ya, bahkan ijma para ulama, dikatakan oleh Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, ya, bahwasanya ijma kaum muslimin tentang apa? Tentang kurban itu disyariatkan. Begitu juga Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan, tidak ada perselisihan tentang bahwasannya kurban itu adalah sesuatu yang disyariatkan. Kalau secara ijma kita tahu bahwasanya kesepakatan kaum muslimin, bahkan tidak ada perselisihan bahwasanya kurban itu adalah disyariatkan,
maka muncul pertanyaan, hukumnya seperti apa, kan begitu, atau dalilnya seperti apa. Salah satu dalil yang menjelaskan tentang disyariatnya kurban tadi sudah kita jelaskan. Salah satunya dalam surat apa tadi? Al-Kautsar. Dalil yang berikutnya ya tadi juga sudah kita singgung, yaitu dalam surat Al-An'am ayat 162 dan 163, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan atau berfirman, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Adapun hadis atau dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahwasanya disyariatkan kurban itu sendiri, dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dzabaha ba'da sholati tamma nusukuhu wa asaba sunnatal muslimin." Kata Nabi SAW mengatakan, "Man dzabaha ba'da sholati," barang siapa yang menyembelih ba'da sholati, setelah sholat, tamma nusukuhu, maka sungguh dia telah sempurna penyembelihannya, wa asaba sunnatal muslimin, dan dia juga sudah menjalankan atau mencocoki sunnahnya kaum muslimin. Kapan? Kalau dia menyembelih setelah sholat, berarti dia sudah mencocoki tentang sunnahnya kaum muslimin yang disunahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita apa tentang dalil pensyariatannya. Adapun kalau kita berbicara tentang hukum, ya sebagaimana kita ketahui memang ada silang pendapat. Apakah dia wajib, apakah dia sunnah muakkadah? Kalau kita mengikuti pendapat, ya, salah satu pendapat Abu Hanifah, salah satu pendapat Al-Auza'i, dan salah satu pendapat Imam Ahmad, bahkan dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, bahwasanya kurban hukumnya adalah wajib. Ya, ini madhab siapa? Abu Hanifah. Pendapatnya Al-Auza'i, salah satu pendapat daripada Imam Ahmad bin Hambal, dan ini dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kalau kurban itu hukumnya adalah wajib. Tapi meskipun wajib, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tetap di situ harus ada kemampuan. Mampu enggak? Ya kalau mampu wajib, kalau enggak mampu, kan begitu ya. Nah kalau enggak mampu ya itu lain ceritanya lagi. Nah kalau misalkan kita berbicara mampu dan tidak mampu, nanti muncul lagi pertanyaan lagi. Ustadz, saya mampu kurban tapi ngutang, boleh enggak? Ngutang ini, pokoknya kurban biarin ngutang juga. Tapi ngutangnya bukan yang riba. Riba repot lah, masa ibadah didasari dengan sesuatu yang haram. Boleh enggak tuh kurban ngutang? Sedangkan tadi saya mengatakan wajib tapi harus ditinjau kemampuannya, kan begitu. Nah kalau ngutang boleh enggak? Tidak boleh ya? Hah? Tidak boleh bagi yang banyak duit mah ya, enggak boleh ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu menjelaskan, bahkan ini juga Syekh Utsaimin yang menjelaskan. Abu Hatim juga pernah melakukannya. Seseorang itu boleh berhutang untuk kurban dengan syarat dia mampu membayarnya. Kalau kita ngutang duit nih atau ngutang kambing misalkan sapi, kira-kira kita mampu bayar enggak? Kalau kita enggak mampu bayar ya jangan ngutang. Ya syaratnya harus bisa mampu, atau saya punya duit tapi saya punya hutang. Kalau ini kan nggak punya duit nih, ya kan, nggak punya duit saya nih, tapi pengen kurban ngutang. Ini mah saya punya duit tapi saya juga punya hutang. Paham ya masalahnya? Saya punya duit nih tapi saya punya hutang. Mana yang harus didahulukan, bayar hutang atau kurban? Hah? Bayar hutang apa kurban? Ya, yang bilang bayar hutang itu bukan pencitraan kan? Ya, jadi kalau kita punya duit dan punya hutang tapi di waktu yang sama ingin kurban, maka jelas hukum asal itu hutang harus lebih dulu dibayar. Tapi kalau seandainya orang yang memberikan hutang kepada kita memberikan kemudahan, waktu yang sangat lama untuk temponya, maka para ulama mengatakan silakan boleh untuk berkurban.
Ya, kecuali orang yang hutangnya pokoknya saya tanggal 8 Zulhijjah kudu dibayar, itu beda lagi. Nggak apa-apa, santai aja. Kalau sudah ada udah balikan, kalau nggak santai aja. Nah, itu kan kemudahan tuh. Ya. Kalau ada orang yang memberikan kemudahan, temponya jauh, panjang dan diberikan kemudahan, silakan untuk berkurban, tidak masalah. Ya, tapi kalau misalkan itu bisa dilakukan dua-duanya, ya itu lebih bagus. Itu bukan masalah berarti. Ya tadi itu masalahnya kalau punya uang tapi punya hutang, atau tadi dia nggak punya duit pengen kurban. Jelas ya? Muncul lagi nanti pertanyaan lagi. Sampai kemarin sore saya masih ada yang nanya pertanyaan yang sama. Ustadz gimana? Kan ini masalah finansialnya terbatas. Di waktu yang sama saya harus akikah. Mana yang lebih utama, akikah atau kurban? Mana yang lebih utama, akikah atau kurban? Mana tuh? Jangan dianggap dua-duanya. Itu kalau saya bilang itu kalau banyak duit itu ini mau punya masalah, nggak punya duit ini, terbatas duitnya. Kurban apa akikah dulu, kan begitu. Nah, ini nanti kembali kepada hukum dulu. Mudah-mudahan nggak pusing ya. Pertama tadi saya bahas dulu ya. Kan para ulama itu berselisih pendapat ya tentang masalah hukum dari kurban itu sendiri. Tadi pendapat Abu Hanifah, Al-Auza'i ya, kemudian salah satu pendapat Imam Ahmad dan dikuatkan oleh Syekhul Islam itu bahwasanya kurban itu adalah hukumnya wajib. Jumhurul ulama, mayoritas ulama madhab Maliki, Syafi'i, Hambali juga dan ulama-ulama yang lainnya bahwasanya kurban itu hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Tapi kalau ada orang yang punya duit mampu tidak berkurban, maka hukumnya adalah makruh, sesuatu hal yang dibenci. Ya, meskipun memang jumhur ulama itu mengatakan sunnah, ya bukan sesuatu hal wajib, tapi apa yang lebih menenangkan itu adalah tetap aja meskipun sunnah muakkadah, kalau kita punya kelebihannya berkurban, karena ada keistimewaan lain. Ini paham ya? Ada yang wajib, ada yang sunnah muakkadah. Nah, kembali lagi ke pertanyaan tadi, mana yang harus kita dahulukan antara kurban dan akikah? Sebagian ulama ketika memandang kurban dan akikah juga ada yang memandang wajib, dua-duanya wajib. Sebagian ulama juga ada yang memandang bahwasanya dua-duanya adalah sunnah. Ya, orang atau sebagian ulama yang memandang wajib, maka boleh digabungkan antara kurban dengan akikah. Sebagian ulama berpendapat seperti itu. Sebagian ulama lagi membantah, nggak bisa digabungkan antara kurban dan akikah. Kenapa tidak bisa digabungkan? Akikah itu ibadah sendiri dan kurban juga ibadah sendiri. Ya kan, sebabnya kan beda. Ya, kurban itu sebabnya apa? Bukan karena kelahiran kan? Ya, tapi kalau akikah itu ada sebab tersendiri, yaitu adalah karena kelahiran, nggak bisa digabung. Nah, karena tidak bisa digabung dan kita punya masalah dalam masalah finansial, maka saya ini, kalau saya pribadi, saya mengikuti pendapat kalau kita memang terbatas dananya dan itu bertepatan dengan akikah, saya mengikuti pendapat yang kurban lebih didahulukan daripada akikah. Kenapa? Pertama, dari sisi waktu, bahwasannya kurban itu tidak bisa dilakukan kecuali waktu-waktu yang sudah ditetapkan. Ya kan? Paling terakhirnya hari tasyrik kan begitu. Nggak mungkin antum nanti kurban Idul Adha Muharram kenapa mengkodok, nggak bisa. Tapi kalau misalkan akikah, jelas hukumnya adalah sunnah. Dan kalau dia yang paling utama ketika akikah itu adalah hari ke-7. Kalau tidak mampu maka dia hari ke-14. Kalau dia tidak mampu maka di hari 21 dan seterusnya, kelipatan 7 di situ. Maka apa? Yang diutamakan mana? Kurban dulu atau akikah dulu? Itu yang saya pahami ya dari penjelasan para ulama. Jelas ya, ini berkaitan dengan hukum yang harus kita pahami ya. Meskipun tadi ya udah Ustaz, saya mengikuti pendapat jumhur ulama misalkan yang sunnah muakkadah,
Berarti kalau saya nadar dengan kurban, hukumnya sunnah? Nggak bisa. Kalau dia sudah nadar, ya, mau menyembelih hewan kurban, maka dia wajib untuk menunaikan nadar itu sendiri. Meskipun kita mengikuti pendapat bahwasanya kurban itu sunnah muakkadah. Kenapa? Di situ diambil hukumnya bukan hukum kurban sunnah muakkadahnya, tapi hukum wajib menunaikan nadar. Ya, meskipun nadar itu kan sesuatu hal yang sebagian ulama memakruhkan. Ya, ada juga yang mengharamkan nadar itu. Kenapa? Karena nadar itu tidak mungkin dilakukan kecuali orang yang bakhil. Orang yang suka nadar itu ciri orang yang bakhil itu namanya. Mau beramal tapi aya syarat heula kan begitu. Nunggu sukses dulu. Kalau nggak sukses ya nggak jadi kan begitu. Ya. Nah, itu yang harus kita pahami ya. Jadi kalau berkaitan dengan nadar, ya maka itu adalah sesuatu hal yang wajib ya, yang harus kita lakukan meskipun kita mengikuti pendapat yang sunnah muakkadah. Jelas sampai sini? Belum pusing? Belum pusing mah ya? Tunduh mah ya kayaknya. Karena beda, ngelihatnya beda. Kemudian ya, hal yang harus kita ketahui juga nih, makanya kan harus malapah gedang tadi. Kemudian ya, karena kalau kita bahas fikih itu, ini mah kalau saya pribadi mungkin ya berbeda dengan mungkin selain saya ada yang berbeda pendapat. Kalau masalah fikih, saya tuh pengen detail gitu. Kenapa? Supaya tidak muncul lagi naik masa kieu gitu kan? Gitu. Makanya harus detail gimana pun caranya. Ya mudah-mudahan nggak pusing. Meskipun kalau detail itu kadang-kadang kita puyeng juga gitu ya. Tapi memang itulah yang harus kita pahami supaya kita bisa lapang dada ya, supaya pemahaman kita lebih terbuka. Kapan kalau kita memahami dengan detail dan dengan silang pendapat itu harus kita jelaskan, meskipun mungkin perbedaan para ulama secara global tidak secara terperinci, itu harus kita pahami, harus dibiasakan lah seperti itu. Kalau nggak kayak gitu nanti gampang menghukumi seseorang. Kemudian ya, kalau tadi kita berbicara tentang hukum ini jadi nyambungnya kemana-mana. Akhirnya apa? Dari hukum tersebut antara wajib dan sunnah muakkadah ya, akhirnya nanti muncul lagi pertanyaan yang ini juga sering berulang. Pertanyaan ini sering berulang kapan? Kalau sudah masuk Idul Adha atau di hari-hari menjelang kurban, yaitu apa? Apakah boleh, kalau itu sunnah muakkadah atau wajib, apakah boleh kita berkurban atas nama orang yang meninggal? Itu pasti ada pertanyaan itu. Gimana itu? Itu kan pertanyaan yang diulang-ulang. Saya lempar ke jamaah aja, gimana jawabannya? Boleh nggak kita berkurban atas orang yang meninggal? Kan ada orang kayak gini, setiap tahun anaknya 7 misalkan atau 5 atau 3, itu setiap tahun itu digilir tuh kurbannya. Tahun ini mah atas nama si bungsu. Tahun depan si cikal. Sudah si cikal pangais bungsu. Ya, ada yang berputar-putar seperti itu. Itu tidak pernah disunahkan oleh Nabi SAW. Ya, bahkan maaf ya, saya menukil perkataan Syekh Utsaimin, itu adalah sebuah kebodohan. Kata siapa? Kata Syekh Utsaimin. Yang berkurban setiap tahun mengganti nama-nama itu. Karena Nabi nggak pernah mencontohkan itu, makanya Syekh Utsaimin mengatakan ini sebuah kebodohan. Kenapa? Karena Nabi SAW itu ketika masih hidup ada istrinya yang lebih duluan meninggal. Bahkan anak-anaknya juga ada yang meninggal sebelum Nabi meninggal. Cek riwayatnya, apakah Nabi pernah berkurban atas nama Khadijah? Apakah Nabi pernah berkurban atas nama Ibrahim? Mungkin anaknya nggak ada. Tahun ini masa atas nama Khadijah nggak ada. Ya. Nah, makanya hal yang seperti ini, kenapa Syekh Utsaimin ini menganggap ini sebuah kebodohan? Karena ini adalah niat seperti itu, khawatir di situ ada riya yang terselubung. Ya, ada niat yang tidak ikhlas khawatirnya untuk menunjukkan nih anak saya kurban nih, ini dan yang lainnya. Ya, padahal apa? Kurban itu cukup atas nama kepala keluarganya saja. Dan itu semuanya berserikat pahala di dalamnya. Siapa yang mendapatkan pahala di situ? Kalau kita berkurban saya atas nama saya misalkan,
Siapa yang mendapatkan pahala ketika saya berkurban? Di situ yang berserikat dalam pahala di situ, memang di situ juga sama ada silang pendapat. Sebagian ulama yang dapat pahala ketika kepala keluarganya kurban, sebagian ulama mengatakan yang dapat pahala adalah orang yang tinggal satu rumah meskipun tidak memiliki nasab. Contoh, saya punya pembantu nih, misalkan contoh, anggap aja saya nggak punya pembantu. Ya, contoh saya punya pembantu. Tapi kan tinggalnya di rumah saya. Maka sebagian ulama mengatakan pokoknya yang tinggal satu rumah dia mendapatkan pahala yang saya kurbankan meskipun dia tidak memiliki nasab. Karena rata-rata biasanya pembantu itu bukan daripada keluarga ya, kecuali pas hajat hungkul tah. Dulur nu titah mawaan piringnya, itu dolim itu. Ya, ada dulur yang kurang mampu suruh mawaan piring pas hajat. Ada yang kayak gitu, itu terjadi. Ya. Nah, artinya sebagian ulama lagi berpendapat, dan ini diantara pendapat yang kuat, ya, bahwasanya siapa yang berserikat dapat pahala kalau kita kurban. Yang pertama adalah memiliki nasab, kemudian yang kedua adalah orang yang wajib kita berikan nafkah, dan yang ketiga ya adalah orang yang tinggal satu rumah. Ini lebih detail lagi. Ya, dia punya nasab misalkan, atau misalkan dia juga orang yang wajib kita nafkahi. Mereka berserikat untuk mendapatkan pahala itu sendiri. Orang tua kita yang sudah meninggal, jelas itu nasab atau bukan? Dia mendapatkan pahala. Dengan apa? Dengan tanpa mencantumkan nama orang tua kita atau tidak berkurban atas nama orang yang meninggal. Ya, jadi apa, orang yang meninggal itu diikut sertakan sama orang yang masih hidup. Karena ada sebagian orang, saya mah tahun ini mah nggak kurban atas nama bapak saja yang meninggal, itu justru keliru namanya. Yang benar itu tetap saya yang kurban. Saya sudah bapak kita, orang ibu kita yang sudah meninggal itu mendapatkan pahala dari kurban itu sendiri. Ya, tapi itu berserikat dalam pahala. Tapi secara hukum, ya saya kurbani, kan dia yang dapat pahala tadi misalkan istri, suami, istri, anak gitu ya, dan seterusnya, itu berserikat dalam masalah pahala, bukan berserikat dalam masalah hukum yang berkaitan dengan tidak boleh memotong kuku dan yang lainnya. Ya, jadi yang nggak boleh memotong kuku itu siapa? Saya lah, yang saya kurban tadi. Kalau istri saya, anak saya, silakan aja, karena mereka hanya berserikat dalam urusan pahala. Jelas sampai di sini? Jelas ya? Eces gitu. Siapa Pak yang biasa menggunakan bahasa eces? Nah, artinya ya, itu yang harus kita tanamkan kepada kita. Makanya Nabi SAW, bahkan sebagian ulama mengatakan, ya, pahala yang dilakukan oleh sahibul kurban itu bisa kita dapatkan sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Ya, kenapa? Nabi SAW dalam sebuah hadis Nabi SAW, saya bacakan ya, hadis yang diriwayatkan Muslim. Ketika Nabi SAW menyembelih hewan kurban, beliau mengatakan apa? Bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummatin Muhammad. Ya, Nabi mengatakan atau bersabda dalam hadis tersebut, Nabi mengucapkan apa? Allahumma taqabbal min Muhammadin. Ya Allah, terimalah kurban ini dari siapa? Dari Muhammad. Wa min ali Muhammadin, dari keluarga Muhammad. Kemudian apa? Wa min ummati Muhammad, dan dari umat Muhammad. Dalam riwayat lain Nabi mengatakan apa? Wa min ummati alladzi lam yudhi, untuk umatku yang mereka tidak mampu untuk berkurban. Boleh, nggak perlu harus digilir namanya. Tapi apa? Berserikat dalam urusan pahala. Dan ini selalu, pertanyaan ini selalu muncul. Setiap mau kurban ada itu yang ngejapri pertanyaan itu. Ya, yang harus kita pahami dari berkaitan dengan hukum tersebut. Tapi berkurban untuk orang meninggal itu kan tadi sebuah kebodohan ya, kata Syekh Utsaimin ya. Ya udah, orang hidup aja. Tapi di situ ada pengecualian. Pengecualiannya kapan? Yaitu adalah kalau orang yang meninggal tersebut berwasiat, itu beda lagi ceritanya. Misalkan ya, kita ini atau orang tua kita ya mungkin sudah sakit-sakitan misalkan, atau misalkan berwasiat nih, pokoknya saya nitip uang ya,
ya, atau misalkan berwasiat pokoknya mangke lamun bapak tekaburu kurban pangkurbankeun, itu wasiat namanya. Nah, kalau itu diwasiatkan maka boleh atas nama siapa? Orang yang meninggal tadi. Kalau tidak wasiat ya nggak perlu, ya nggak usah, cukup atas nama kita, maka berserikat dalam pahala dan mereka juga akan mendapatkan dari apa yang kita lakukan. Ya, jadi berserikat dalam urusan pahala, ya, tetapi tidak berkaitan dengan hukum yang harus dijauhi oleh orang yang berkurban. Salah satunya tadi apa? Motong kuku, terus apa lagi? Mencukur rambut, terus apa lagi? Apa lagi? Itu ya yang paling umum ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, fa idza uhilla hilalu dzulhijjah. Ya, apabila sudah terlihat ya hilal Dzulhijjah. Kenapa dinamakan Dzulhijjah? Ada yang tahu kenapa Dzulhijjah itu dinamakan Dzulhijjah? Karena di dalamnya dilakukan ibadah haji. Fa idza uhilla hilalu dzulhijjati, apabila hilal Dzulhijjah itu sudah nampak, fala ya'khudanna min sya'rihi wala min adfarihi syai'an hatta yudhi. Maka kalau hilal ini sudah nampak, kata Nabi SAW, dan seseorang yang ingin berkurban, maka dia jangan mengambil rambut, ya, dan juga apa, kukunya sedikit pun sampai dia berkurban. Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan hadis ini tentang hukum tidak memotong kuku atau tidak memotong rambut, hukumnya adalah haram. Hukumnya adalah haram. Berarti kalau ada orang yang melanggar, kata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, maka dia wajib bertobat. Nah, itu haram, itu nggak boleh bagi orang yang berkurban. Ini bukan hal sepele, ya, karena hukum asal dari larangan itu adalah sesuatu yang diharamkan. Ya, jadi kan baiklah dia sunai, kata siapa haram hukumnya. Ya, tapi kalau dia melanggar, kata Syekh bin Baz, dia wajib bertobat dan tidak ada fidyah di dalamnya. Ya, tidak ada fidyah, karena sebagian kaum muslimin itu ya karena mungkin kekurang fahaman tentang hal ini, ketika mereka melanggar memotong kukunya atau rambutnya tersebut, akhirnya apa? Tobat terus dibarengi fidyah. Nah, fidyah non, mari motong kuku, nggak ada syariat yang membayar fidyah. Cukup dia bertobat dan dia tidak mengulangi lagi. Kecuali ya, para ulama menjelaskan, ketika kita ada kondisi yang memang harus, misalkan kita punya penyakit misalkan ya, ketika diperiksa ke dokter itu mungkin harus dianalisanya lewat rambut misalkan gitu. Nah, itu boleh. Ya, atau misalkan ada kuku yang belah misalkan terselalah di kaki atau tangan dan itu mengganggu, boleh enggak? Sebagian ulama membolehkan, kapan? Dengan syarat dia mengganggu. Kenapa? Karena di situ ada udzur. Ya, ada alasan yang menjadikan seseorang itu dibolehkan. Jelas ya, mengganggu misalkan kuku kakinya, apa namanya, kuku kaki kekeongan. Misalkan contoh mengganggu aja, ya itu dibolehkan sebagai ulama. Kenapa? Karena di situ memang ada hajat di situ, ya, atau ada udzur yang sehingga seseorang itu boleh melakukan hal seperti itu. Ya, itu yang harus kita pahami. Ya tadi kalau memang di situ ada hajat, atau misalkan ya karena rambutnya rontok, ya pas nyisir misalkan. Ya kalau misalkan dia nggak nyisir ya bagus gitu. Tapi kalau seandainya dia harus nyisir ya, dan ternyata apa namanya ya copot gitu ya, maka sebagian ulama membolehkan. Tapi kalau bisa dijaga maka itu jauh lebih baik atau jauh lebih bagus. Jelas sampai di sini? Masih kuat kan? Nah, insyaallah lah ya. Nah, lanjutnya sedikit lah ya. Kemudian ya, hal juga yang harus kita ketahui ya, tadi barusan pembahasan tentang apa? Hukum ya, hukum tentang kurban itu sendiri ya. Ada yang mengatakan wajib dan ada yang mengatakan
sunnah muakkadah, tapi pendapat yang paling aman itu ya kalau kita punya kelebihan harta ya silakan ya untuk bisa kurban tersebut. Makanya sebagian ulama itu mengatakan kapan sih seorang itu dikatakan mampu. Ya, sebagian ulama mendefinisikan mampu tersebut yaitu adalah ketika dia memiliki harta yang bisa untuk menghidupinya sebelum kurban atau sampai beberapa hari setelah kurban. Kalau itu bisa mampu maka itu dibolehkan. Ya, tapi kalau tidak mau melakukan padahal dia punya harta ya bukan hanya bakhil aja ya. Yaitu perlu ditanyakan lagi tentang keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ya, hal yang berikutnya yang harus kita ketahui berkaitan dengan hewan kurban. Ya tentu ya kalau kita berbicara tentang hewan kurban ya, sebelum saya lebih jauh menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan hewan kurban itu sendiri, kita kan membahas ini kadang-kadang berkaitan dengan apa yang menjadi permasalahan di antara kaum muslimin. Masih juga ya pertanyaan yang harus kita pahami itu berkaitan dengan hewan kurban itu biasanya ditanyakan tentang hewan yang paling utama untuk kurban, kan begitu ya. Jelas yang paling utama pertama apa itu? Unta ya, kemudian setelah unta apa? Sapi, kemudian kambing. Terus mana yang lebih utama? Kita kurban urunan dengan 1 ekor sapi atau 1 kambing? Para ulama menjelaskan tetap yang paling utama itu yaitu adalah 1 ekor kambing itu lebih utama daripada urunan sapi 7 orang. Ya, kenapa demikian? Para ulama, tapi kalau misalnya tetap sama pengen sapi ya. Kalau sapi sendiri mah ya, sendiri gitu nggak patungan ya. Jelas itu jauh lebih utama daripada kambing. Sapi sendiri itu juga jauh lebih utama daripada sapi dan kambing juga. Kalau di situ ada patungan. Kalau kambing mah kan nggak patungan ya. Kecuali kita di sekolah SD. Urunan untuk kurban, jatuhnya sedekah kan begitu karena untuk belajar. Nah ini kan hal-hal seperti ini. Kenapa para ulama menjelaskan kenapa kalau 1 ekor kambing itu lebih utama daripada sapi patungan? Para ulama itu memiliki pandangan yang sangat luar biasa terkait hal ini. Kenapa? Kalau kita 1 kambing dikumpulkan 1 orang 1 kambing itu secara kuantiti kata para ulama ya, itu jumlahnya akan jauh lebih banyak. Kemudian apa? Hikmahnya kita bisa menyembelih sendiri. Antum kalau 7 semuanya pengen nyembelih gimana? Mungkin nggak menyembelih 1 sapi sama 7 orang? Kan nggak mungkin. Kan hewan yang paling utama yang kita korbankan itu justru yang paling utama kita menyembelih sendiri. Hatta perempuan juga nggak ada larangannya. Boleh nggak perempuan? Boleh menyembelih. Syaratnya asal dia mampu dan bisa, kan begitu. Tidak ada larangan seorang perempuan untuk menyembelih hewan kurbannya, boleh asal dia mampu dan bisa, kan begitu. Dan apakah ketika kita menyembelih itu harus menyaksikan? Kan biasanya jangan disembelih dulu, ini orangnya belum datang gitu. Ya bukan syarat sahnya kita harus menyaksikan. Ya kita tidak menyaksikan juga kan kita sudah menitipkan amanah dan yang lainnya sudah. Tapi kalau kita menyaksikan itu kan jauh lebih utama, itu ya kita bisa melihat, kan begitu. Kalau seandainya tidak menyaksikan juga itu bukan sesuatu hal yang dilarang. Bahkan yang harus kita pahami ya sebelum kita jauh membahas itu, ketika kurban itu kadang-kadang sebagian kita ketika menyembelih kurban itu dibarengi dengan sholawat. Ya, itu tidak pernah dilakukan Nabi SAW. Kurban itu dibarengi dengan apa? Sholawat. Benar kan ada dulu di lingkungan saya kayak gitu. Itulah pokoknya dengan sholawat. Kenapa itu tidak boleh dilakukan? Pertama, memang tidak pernah dicontohkan. Yang kedua, khawatir ketika menyembelih tersebut lafaz yang keluar dan itu keluar daripada apa?
daripada niat ikhlas dan condong kepada niat ditujukan kepada Nabi SAW. Ya, itu yang harus kita pahami. Ya, ketika kita berkurban, ya salah satu tadi, meskipun yang utama itu kembali lagi bahwasanya berkurban yang paling utama itu yaitu adalah satu kambing sendiri daripada sapi patungan. Ya, kita harus memahami itu. Makanya Nabi SAW ya memberikan contoh kepada kita, bahkan para ulama menjelaskan hal seperti itu. Tapi kalau bisa sendiri, alhamdulillah. Berapa sapi tadi di situ? 48 ya. 48 di sini Pak ya. Satu kan? Satu sapi itu ya. Kalau mau sendiri 48 kan? Kalau mau patungan 4 juta kan begitu ya? Kurang lebihnya. Berapa? 28, 48. Batina ageng teuing Pak. Enggak ya. Nah, itu yang harus kita pahami. Makanya hal-hal seperti itu ya yang harus kita pahami. Kemudian kalau kita berbicara tentang hewan kurban juga, ya sebelum kita menjelaskan lebih jelas dan tentang penyembelihan, yang harus kita pahami, tidak boleh bagi DKE mengeluarkan uang untuk operasional menyembelih itu. Ya, nggak boleh. Kadang sebagian kita karena ini kurban, udah we tinu kenceleng ngambil buat tambangna misalkan, buat peso misalkan, itu nggak boleh. Ya, karena apa? Itu ibadah sendiri yang tidak ada kaitannya. Sedangkan duit kenceleng yang kita berikan di masjid itu adalah wakaf untuk kegiatan masjid, dan kurban itu bukan kegiatan masjid tapi ibadah tersendiri. Nggak boleh kita ngambil uang di situ. Bahkan operasional juga nggak boleh. Makanya ya, udahlah misalkan ya tadi, tapi kan ini kan buat peralatan dipakai setiap, nggak boleh. Ya, karena kita ketika masukkan uang ke kenceleng itu sudah akad yang kita ketahui itu adalah wakaf untuk kegiatan yang ada di dalam masjid. Makanya saya kan ngisi di di masjid TKK. Itu bagus urusan kencelengnya. Jadi di depan itu, maksudnya di dekat pintu itu kencelengnya itu dari etalase tapi dengan akad yang berbeda. Ditulisin ini sosial, ini masjid, ini ya pokoknya macam-macam lah. Jadi kalau kenceleng yang kita selama ini diedarkan atau misalkan yang kita selama ini isi, itu secara tidak langsung akadnya adalah untuk wakaf dan kegiatan masjid, bukan untuk kurban. Makanya kalau kita mau beli sesuatu yang berkaitan dengan kurban, ya bukalah donasi atau kenceleng yang di situ harus akadnya jelas, misalkan operasional kurban misalkan. Ya, saya kemarin Ahad, pokoknya 2 minggu yang lalu saya ngisi di Telkom University. Ya, itu setelah saya ngisi itu diumumin program kurban. Terus apa? Diumumin bahwasanya siapa yang ingin donasi menyumbang untuk operasional kurban. Nah, itu sudah tepat itu. Ya, makanya itu yang harus kita pahami. Ya, saya kenapa harus menegaskan ini ya? Bahkan di lingkungan saya pribadi dulu ya, pertama tadi sholawatan saya jelaskan, sekarang alhamdulillah enggak. Yang kedua, sering mengambil dana dari masjid untuk kegiatan seperti itu. Saya bilang nggak boleh. Bahkan kemarin saya tegasin rapat itu, nggak boleh kita meskipun bikin tenda itu duitnya dari mana? Saya bilang, dari masjid. Berarti kalau kayak gini berat dananya. Ya ibadah itu memang harus mengeluarkan uang gitu loh. Masa kita kalau kayak gitu mah berat Ustaz, ini harus dana. Ente mau beribadah atau enggak, kan begitu, namanya juga kurban. Harus keluarkanlah dana. Gimana caranya ini bisa terselenggara, tapi apa? Tanpa menyelisih syariat. Dan ini sering terjadi di antara kaum muslimin. Ngambil dana dari masjid untuk operasional, meskipun itu untuk beli pisau, jangan, nggak boleh. Harus dengan dana yang lainnya. Ya, bahkan apa? Nanti kalau sudah biasa
ngambil dana tersendiri dari kurban untuk operasional kurban. Akhirnya apa? Terbiasa juga langsung weh ngambil daging nu pangheulana jual dimasak jeung panitia. Kan begitu biasanya kamu ya dihulakeun weh naonna set langsung dimasak. Itu sudah terjadi bertahun-tahun di sebagian tempat. Dan itu juga enggak boleh. Harus kita kasih akad dari awal. Ya, ketika ada kurban kita bayar atau kasih kertas atau kasih di-share lah gitu. Kalau ibu kurban kira-kira boleh nggak panitia ngambil daging, itu akad itu. Jangan main asal ngambil aja. Oh ini mana penting mah buat panitia, nggak boleh, haram nanti kalau misalkan ini nggak izin. Ya maka harus dipastikan dulu. Ya akadnya dari awal kita jelaskan, boleh nggak panitia mengambil daging. Oh boleh pak, sudah kalau boleh. Ya, dan itu selalu kita tegaskan baik melalui WA atau sebelum disembelih kita kumpulkan ini hewan atas nama ibu, kita mau kurbankan, boleh nggak kalau panitia ngambil? Boleh. Itu akad-akad yang sering disepelekan oleh sebagian kaum muslimin. Bahkan dalam urusan kulit juga ada, kulit mah kuno kurban mah mau dibawa, tetap harus diakadin. Bu, nanti ada kulitnya, ibu mau ngambil nggak kulitnya? Oh saya mau, ya udah tinggal potong aja, kan begitu. Meskipun rata-rata itu tidak mengambilnya, itu yang harus akad-akad seperti itu ya, yang harus senantiasa kita kita perbaiki. Kita ibadah kurban, hewannya baik misalkan gitu ya, hewannya sehat, ibadah yang kita lakukan adalah amalan yang paling agung, tapi terkadang ternodai dengan hal seperti itu. Padahal yang kita lakukan adalah ingin mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang kita inginkan adalah ingin ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga itu hal-hal yang harus kita perhatikan. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, ya secukupnya waktu aja ya. Masih ini enggak? Masih saya enggak nanya orang TNI, ya TNI mah kuat kayaknya. Ya. Yang hal yang paling penting itu ya, karena tadi ibadah itu adalah mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa taala, maka memilih hewan yang terbaik. Memilih hewan yang terbaik ini ya tidak mesti harus jantan juga. Ya, boleh juga betina, boleh. Betina boleh. Ya. Kalau memang tidak ada gitu. Tetap yang paling utama itu jantan. Kalaupun kita harus betina, maka betina di sini kalau bisa diusahakan yang sudah tidak bisa keturunan. Kalau bahasa kita itu bajer gitu? Bajir ya. Nah, itu hewan yang seperti itu. Bahkan sebagian ulama lagi, kalau misalkan jantan dan dia sudah dikebiri, sebagian ulama mengatakan itu lebih utama. Kenapa? Karena jantan yang sudah dikebiri itu dagingnya memiliki kelezatan yang berbeda dengan jantan yang lain. Kalau misalkan ada ya, kalau tidak ada ya tidak masalah. Yang jelas harus harus hewan yang terbaik. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita semuanya, yaitu di antaranya surat Al-Hajj ayat 30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika wa may yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairul lahu inda rabbih." Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam ayat tersebut, dzalika atau demikianlah perintah Allah Subhanahu wa taala, wa man yu'azzim hurumatillah, barang siapa yang mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala, fahuwa khairul lahu inda rabbih, maka dia itu lebih baik baginya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini dikatakan dzalika wa man yu'azzim ya hurmatillah, barang siapa yang dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu hal yang dihormati. Artinya apa? Dengan sesuatu hal yang terbaik, tidak asal-asalan. Ya, karena kita yang penting mah kurban, ya enggak masalah, itu kebaikan juga ya. Maksudnya kita memberikan sesuatu sesuai dengan kemampuan, itu kebaikan. Tapi kalau yang lebih utama adalah sesuatu hal yang terbaik. Di antaranya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kan dalam hadis Anas tersebut pernah berkurban dengan 2 kabsyait. Ya. 2 ekor kambing yang memiliki tanduk. Kemudian apa?
kemudian dalam keadaan gemuk, ya, dalam keadaan berisi. Itu yang memang dicontohkan Nabi SAW supaya apa? Supaya kita bisa menyuguhkan hewan tersebut dengan apa? Dengan hewan yang terbaik, mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana hukumnya dengan kerbau? Ini ada silang pendapat. Sebagian ulama mengatakan kalau kerbau itu memiliki sifat persis sama dengan sapi. Sehingga apa? Sehingga boleh, karena itu tidak jauh beda dengan sapi. Sebagian ulama mengatakan kalau kerbau itu bukan jenis sapi. Ya, jenis apa kerbau itu? Apa? Ya, intinya para ulama itu mengkategorikan kalau kerbau itu tidak termasuk daripada jenis sapi, sehingga apa? Sehingga tidak bisa dikurbankan. Ya, meskipun sebagian ulama ya mengatakan ya itu adalah sesuatu hal yang sama, yang menyerupai dengan sapi, sehingga sebagian ulama membolehkan. Tapi kalau misalkan bisa dengan sapi, maka itu jauh lebih baik. Ya, Allah alam bisawab. Masih panjang ternyata ya, lumayan juga ya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami lah dengan apa yang disampaikan hari ini ya. Insyaallah nanti kalau nggak keburu saya tunggu hari Ahad nanti pagi kan sampai selesai insyaallah. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat ya, khususnya bagi saya pribadi, umumnya bagi jamaah sekalian. Mohon maaf atas kekurangan dan keterbatasan dari apa yang disampaikan hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menuntaskan pembahasan ini di waktu yang lain atas izin Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Jelas ya? Bisa dipahami ya? Ada yang mau ditanyakan dulu enggak? Kalau tidak ada ya kita tutup. Gimana? Ya. 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 Pertama memang jelas itu kan harus dihadiahkan kan. Setelah dihadiahkan, maka orang yang mendapat hadiah tersebut bisa mendapatkan keuntungan gitu ya. Nah, sebagian ulama itu wallahu alam bisawab ya, sebagian ulama itu ada yang memandang si kulit itu kita sedekahkan kepada orang yang memahami tentang hal ini. Ya, misalkan ya, kita kurban, ya udahlah kita sedekahkan bukan sama pengurus loh ya, maksudnya bukan sama panitia. Ya, bukan sama panitia. Kita hadiahkan misalkan sama pengurus DKM yang bukan panitia. Pengurus DKM pasti panitia enggak? Enggak mesti ya? Atau pasti? Pasti panitia ya. Ya, artinya kita berikan kulit tersebut kepada seseorang ya. Ini diantara pendapat ulama ya. Kita berikan kepada seorang tersebut. Nah, orang tersebut yang kita berikan itu adalah orang yang faham dengan ibadah yang baik, sehingga apa? Ketika orang tersebut mendapatkan hadiah tersebut, dia jual dan uangnya disumbangkan ke masjid, itu boleh ya. Tapi kalau misalkan dia nggak sumbangkan ke masjid juga nggak masalah, tapi kan kita kadang-kadang butuh ya untuk pembangunan dan yang lainnya, silakan kok itu bisa kita lakukan. Ya udah, berikan kepada orang yang paham tentang itu, dia bukan panitia, bukan pengurus DKM gitu kan. Berikan daging tersebut, kemudian dia jual dan uangnya berikan ke masjid, itu boleh. Itu yang paling utama. Yang jelas yang tidak boleh menjualnya itu siapa? Panitianya, nggak boleh itu ya. Jadi diberikan dulu kepada orang lain, itu yang memang yang harus kita pahami. Makanya harus sampaikan dulu siapa yang mau dikasih ini, harus pastikan dulu. Kalau misalkan masjid butuh kan begitu, tapi kalau nggak butuh ya nggak masalah, antum kasihkan aja ke yang lain ya. Masjid Baitur Rahman mah saldonya juga 1, sekian misalkan, udahlah nggak butuh, kasih aja, itu silakan. Tapi kalau masjid membutuhkan itu ya disedekahkan untuk masjid, silakan. Berarti berikan kepada orang yang paham itu, kemudian dia mensedekahkan kembali ke masjid. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang harus kita ketahui, karena memang
itu memang selalu jadi polemik. Ya, kadang juga kalau dihadiahkan kepada penyembelih boleh nggak? Yang nyembelihnya, jagal boleh nggak dihadiahkan? Dihadiahkan loh ya, bukan sebagai upah. Kalau dihadiahkan boleh, berarti tanpa ditentukan. Ya, yang namanya hadiah ya kita ngasih aja, nggak perlu menentukan. Kalau dia menentukan berarti itu namanya gaji. Ini masih hadiah aja, karena ente miskin misalkan, karena ente kan nyambut udah kasih, dan itu bukan upah, maka itu para ulama membolehkan. Kalau itu dicatat sebagai hadiah bukan upah. Kalau upah itu kan ditentukan. Nah makanya ada jagal, sok nyembelih misalkan satu sapi itu misalkan 700.000, tapi syaratnya minta kaki 4, nggak boleh kalau itu namanya. Itu yang harus kita pahami. Allah alam bisawab. Itu mungkin yang ana pahami ya terkait daripada kulit itu sendiri. Dan nggak boleh juga udahlah daripada perebut jieuna beduga ulah oge gitu, nggak boleh ya. Allah alam bisawab. Gitu ya, cukup ya. Afwan, insyaallah. Sekali lagi mohon maaf atas keterbatasan dan kekurangan. Insyaallah nanti kalau tidak ada halangan nanti kita lanjutkan di hari Ahad insyaallah di daurah nanti, mudah-mudahan waktunya cukup juga. Itu juga sama ya, waktunya terbatas juga itu ya, mudah-mudahan cukup insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.